Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari, NIM C0C0210020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Aspek Hukum dalam Bisnis, yang berjudul Hukum Perjanjian dan E-Kontrak. Hukum perjanjian dan e-kontrak. Yang pertama, saya akan membahas pengertian hukum perjanjian atau e-kontrak. Yang kedua, asas-asas hukum perjanjian. Yang ketiga, syarat-syarat perjanjian. Yang keempat, unsur dan bagian perjanjian. Yang terakhir, hapusnya perjanjian. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian hukum perjanjian dan e-kontrak. Kata kontrak dalam bahasa Inggris adalah perjanjian. Menurut istilah umum, kontrak adalah suatu perjanjian tertulis di antara dua atau orang atau lebih atau pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1313, kontrak atau perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perikatan, suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selanjutnya, asas dalam perjanjian. Yang pertama ada asas terbuka, yaitu hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya, sistem terbuka disimpulkan dalam pasal 1338 halaman 1, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua ada asas konsensualitas, yaitu pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas konsensualitas lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Teori pernyataannya, perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan. Perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan dan tertulis. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain. Selanjutnya, teori penawaran, bahwa perjanjian lahir pada detik diterimanya suatu penawaran offer apabila seseorang melakukan penawaran dan penawaran tersebut diterima oleh orang lain secara tertulis, maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban secara tertulis dari pihak lawannya. Selanjutnya ada teori kepribadian. Suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUHP Perdata yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji melakukan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain atau pihak ketiga. Yang ketiga ada asas personality. Seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pasal 1315 dan pasal 1340 KUHP Perdata. Yang keempat ada asas iktikad baik, yaitu perjanjian harus dibuat berdasarkan kepatutan dan kepantasan serta tidak menyalahgunakan situasi. Selanjutnya ada syarat-syarat perjanjian. Ada 4 syarat, yaitu pasal 1320 KUHP Perdata. Yang pertama ada syarat subjektif, yaitu sepakat untuk mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang kedua ada syarat objektif, yaitu mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Orang yang tidak cakap, pasal 1330 KUHP Perdata, yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, mereka yang telah dinyatakan pailit, orang yang hilang ingatan. Selanjutnya ada unsur dan bagian perjanjian. Yang pertama ada unsur perjanjian, aspek kreditur atau disebut aspek aktif. Yang pertama ada hak kreditur untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan. Yang kedua ada hak kreditur untuk menggugat pelaksanaan pembayaran. Yang ketiga ada hak kreditur untuk melaksanakan putusan hakim.
Yang kedua ada aspek debitur atau aspek pasif, terdiri dari yang pertama ada kewajiban debitur untuk membayar utang, yang kedua ada kewajiban debitur untuk bertanggung jawab terhadap gugatan kreditur, yang ketiga ada kewajiban debitur untuk membiarkan barang-barangnya dikenakan sitaan eksekusi atau haftung. Yang kedua ada bagian dari perjanjian. Yang pertama ada esensialia, bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa bagian ini perjanjian tidak mungkin ada. Harga dan barang adalah esensialia bagi perjanjian jual beli. Yang kedua ada naturalia, bagian-bagian yang oleh UU ditetapkan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga ada esidensialia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian di mana UU tidak mengaturnya. Yang terakhir ada hapusnya perjanjian. Yang pertama adanya karena pembayaran, yang kedua karena penawaran pembayaran, yang ketiga ada karena pembaharuan utang atau novati, yang keempat ada karena perjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima ada karena pencampuran utang, yang keenam karena musnahnya objek, yang ketujuh karena pembebasan utang, yang kedelapan karena batal demi hukum atau dibatalkan, yang kesembilan ada karena berlakunya syarat batal, yang kesepuluh ada karena daluarsa yang membebaskan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How wonderful would it be? Be